Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin para pemirsa baik studio yang atau yang ada di rumah yang berbahagia. Alhamdulillah, tidak lupa untuk selalu kita panjatkan kepada Allah, karena dengan bersyukur itulah Allah akan menambah dengan nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum. Para pemirsa yang berbahagia, masih berkaitan dengan puasa, yakni menjaga oleh-oleh dari puasa, menjaga diri. Kalau puasa, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka kita diajari selama 1 bulan ini kita sekolah di universitas yang namanya Universitas Ramadan. Kita diajari untuk menjaga diri. Menjaga diri dari hal-hal yang asalnya boleh kemudian nggak boleh. Makan itu boleh, minum itu boleh. Tapi ketika bulan Ramadan ada yang tidak boleh makan dan minum, tidak boleh. Kapan? Waktu yang sudah ditentukan, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita disuruh sabar, ya, karena nanti hasilnya itu pasti akan menggembirakan. Bagaimana rasanya ketika maghrib itu tiba, minuman air putih yang sesederhana apapun itu akan terasa nikmat, karena kita sudah melewati batas sabar yang sudah ditentukan oleh Allah. Ada satu kisah, seorang pencuri itu ada di masjid. Ini pencuri zaman Rasulullah, tidurnya di masjid karena mungkin belum ada pos kamling atau yang lainnya. Setelah sholat isya, Rasulullah seperti biasa ngaji dengan para sahabatnya. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, jika di depan kalian ada makanan yang haram kalau kamu makan." Bukan makanan yang haram. Kita ada nasi di meja. Kalau bulan puasa itu meskipun di rumah kita sendiri menjadi haram kita makan. Atau di luar bulan puasa ada di rumahnya orang, itu makanan. Kalau kita makan pasti itu haram. Jika ada makanan yang jika engkau makan itu haram, kemudian kamu menahan diri untuk tidak memakannya, apa janji Allah? Nanti Allah akan mengganti dengan makanan yang lebih banyak dan halal. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda lagi, "Wahai sahabatku, jika di depanmu itu ada uang yang haram jika kamu ambil, ada barang yang haram jika engkau ambil, kemudian kamu sabar menahan diri untuk tidak mengambilnya, uang tersebut atau barang tersebut, nanti Allah akan mengganti dengan uang atau barang yang lebih banyak." Jadi kalau kita ini ada di depan kita ada godaan, ada uang, nggak ada orang, ambil enggak, ingatlah hadis tersebut. Jika kita mampu menahan diri untuk tidak mengambil barang yang bukan hak kita, yang haram kalau kita ambil, nanti Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak. Yang ketiga, Rasulullah menyatakan kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, jika di depanmu ada perbuatan yang haram dan kamu tidak mau melakukan, menahan diri untuk tidak melakukan, nanti Allah akan mengganti perbuatan yang haram itu menjadi lebih banyak dan hukumnya halal." Contoh, ketika seseorang laki perempuan lagi asik pacaran, kemudian dia berduaan, ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada manusia
di samping kanan kirinya. Kemudian dia menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang haram meskipun ada kesempatan itu, maka janji Allah akan mengganti dengan perbuatan yang halal dan jumlahnya lebih banyak. Lah, pencuri ini mendengar apa disampaikan oleh Rasulullah itu. Setelah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ini pulang, maka pencuri ini ya di teras masjid itu untuk menunggu kesempatan kapan dia harus bereaksi. Jam 3 dia bangun, saat orang-orang tidur dia bangun, kemudian dia mencari mangsa yang bisa dimasuki rumah ya. Jadi dia mencari sebuah rumah yang dia bisa ambil untuk dia curi. Maka ketemulah satu rumah. Pencuri ini masuk. Ternyata dia masuk melalui pintu belakang. Ditemuilah yang pertama adalah dapur, meja makan. Dan di meja makan itu tersedia beberapa makanan. Dalam keadaan perut yang lapar, pemuda ini mau makan, terngiang apa disampaikan oleh Rasulullah di masjid tadi. Padahal ini maling. Jika di depanmu ada makanan yang jika engkau makan itu haram, maka tahanlah untuk tidak melakukanlah. Jika kamu bisa menahan diri tidak makan, maka nanti Allah akan mengganti yang lebih banyak. Gak jadi. Ditinggalkan meja makan itu. Kemudian dia masuk ke dalam satu kamar. Dia cari ketemu, ada uang, ada berlian, ada emas dan seterusnya. Ketika dia mengambil uang dan barang-barang yang berharga tadi, terngiang lagi suara Rasulullah. Jika di depanmu ada barang atau harta yang jika engkau ambil itu haram, kemudian kamu mampu menahan diri untuk tidak mengambilnya, nanti Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak dan hukumnya halal. Gak jadi ya. Masuk ke kamar berikutnya. Ternyata di kamar berikutnya itu ada seorang wanita yang tidur dengan setengah pakaian tertutup, dan di sampingnya tidak ada suaminya. Dia sendirian. Dilihat ujung kakinya, dilihat, maka sebagai seorang pemuda yang normal, otomatis syahwatnya dia keluar. Dia pengen meniduri perempuan itu. Apa yang terjadi? Ketika dia mau meniduri perempuan itu, yang tidak ada seorang pun di sampingnya, suaminya dia nggak ada, maka kalaupun perempuan itu bangun dan menjerit, dia yakin tidak ada satupun yang mampu dan bisa menolongnya. Muncullah keinginan jahat untuk berbuat zina dengan perempuan itu. Maka ketika dia mau melakukan, terngianglah kembali suara Rasulullah. Barang siapa yang di depannya ada perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dan dia mempunyai kesempatan untuk melakukan, tapi dia mampu menahan diri untuk tidak melakukannya, maka nanti Allah akan mengambil, mengganti dengan yang lebih banyak. Akhirnya si pencuri ini kembali lagi pulang, karena dia nggak punya rumah, ya pulangnya ke masjid. Pulang ke masjid sampai subuh datang. Setelah subuh, jamaah sholat subuh, Rasulullah didatangi oleh seorang perempuan dengan tergesa-gesa. Ya, perempuan ini datang menemui Rasulullah. Ya Rasul, ya saya takut. Apa yang ibu takutkan? Rumah saya tadi malam dimasuki maling. Apa yang sudah hilang ibu? Alhamdulillah tidak ada ya Rasul, cuman saya ketakutan. Ya. Kemana suamimu? Ya Rasul, saya seorang janda, suami saya sudah meninggal. Saya takut ya Rasul, kalau nanti malam pencuri itu masuk lagi ke rumah saya. Berikan solusi kepada saya. Apa kata Rasulullah? Mengapa engkau tidak menikah lagi? Jawab si janda itu, ya Rasul, siapa yang mau menikah dengan janda seperti saya? Ya, kata Rasulullah, maukah kamu saya nikahkan? Mau ya Rasul. Kalau Rasulullah yang memilihkan, maka ditanyakan pada sahabat-sahabat yang ada di depannya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang belum menikah? Tidak ada. Dan di belakang sana ada seorang pemuda yang tidak ikut pengajian. Maka dipanggil oleh Rasulullah, ya Fatahuna, ya anak muda kesini. Ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu sudah menikah? Belum ya Rasul. Maukah kamu saya nikahkan dengan perempuan ini?
Apa kata pemuda itu? Ya Rasul, bagaimana mungkin saya menikah dengan perempuan ini? Karena yang tadi malam masuk ke rumah perempuan itu saya malingnya. Ya, nggak mungkin saya mau menikah dengan ini, dan dia juga nggak mungkin mau dengan saya. Ditanya oleh Rasulullah, mengapa kamu nggak ngambil? Mengapa kamu nggak makan apa yang ada di dalam rumah itu? Dia ceritakan ketika dia mau ngambil, ketika dia mau makan, bahkan dia ketika dia mau meniduri, terngiang apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah malam sebelumnya. Maka Rasulullah tidak ragu lagi untuk menikahkan. Baik, kamu saya nikahkan dengan ini. Sama-sama mau. Ya. Setelah mereka itu berijab qabil tu nikah wa tazwija dan seterusnya, ijab qabul dan sahlah keduanya menjadi suami istri, maka Rasulullah menyampaikan apa yang disampaikan tadi malam dengan janji Allah. Wahai sahabatku, inilah janji Allah yang kemarin saya sampaikan. Jika ada makanan di depan kita, itu haram kalau kita makan, kemudian kita menahan diri untuk tidak makannya, nanti Allah akan menggantinya. Apa yang terjadi? Pencuri ini kemarin tidak makan, kalaupun dia makan pada saat itu mungkin hanya satu piring, dan itu hukumnya haram. Dan mulai saat ini, setelah akad nikah ini, semua makanan yang ada di dalam rumah si perempuan ini dia bisa makan, dan hukumnya adalah halal. Seandainya mereka itu ngambil uang atau barang, mungkin hanya yang ada di kamar itu yang bisa dia ambil, dan itu pun hukumnya haram. Dan setelah akad nikah ini, semua harta yang ada di rumah perempuan ini juga menjadi miliknya. Seandainya kemarin dia meniduri perempuan ini, itu pun juga haram dan hanya bisa dilakukan sekali dalam hidupnya. Tapi mulai saat ini dia bisa 3 kali sehari seperti minum obat, dan itu hukumnya halal. Inilah janji Allah. Tidak butuh waktu lama ketika kita mampu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak, saya mau tanya, bagaimana cara kita agar sebagai anak muda agar terhindar dari perbuatan yang dosa? Ya, anak muda itu kita ini kalau ada sampai ada istilah laki-laki itu, sebenarnya laki sama perempuan itu nafsu itu lebih banyak perempuan. Perempuan itu 9, akalnya cuma 1. Nafsu itu keinginan, ya, keinginannya lebih besar. Keinginan kepada lawan jenis muncul ketika dia sudah balik. Hormonnya semakin tinggi, maka keinginannya semakin tinggi pula. Dan itu adalah wajar. Maka Rasulullah memberikan resep kepada kita, ya. Kalau yang saya inginkan itu nafsu birahinya, apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Anak muda tanya, ya Rasul, saya ini nggak kuat menahan diri, menahan nafsu saya, nafsu syahwat saya ya Rasul. Karena anak muda ya seperti itu. Apa kata Rasulullah? Ya sabab, wahai anak muda, ya, jika kamu tidak mampu untuk mengendalikan nafsumu, ya, maka berpuasalah, ya, karena dengan berpuasa itu dia akan menjadi lebih lemas, ya. Bagaimana ya Rasul kalau kita ini sudah puasa tapi tetap saja strong, ya, tetap saja kuat? Apa? Para psikolog itu memberikan satu resep lagi. Gimana caranya? Membuat banyak kegiatan-kegiatan, entah olahraga, entah kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga menghindarkan diri dari lamunan-lamunan hal-hal yang tidak baik. Maka apa? Energi yang kuat tadi diarahkan ke hal yang positif. Dia bisa main bola, dia bisa main voli, dia bisa main basket. Jadi itulah energi. Tapi kalau energi itu yang dibiarkan duduk saja, maka disitulah munculnya. Jadi seorang pemuda itu memiliki kekuatan energi yang lebih besar, dan ini butuh penyaluran yang positif.
Maka ketika ini dibiarkan dalam lamunannya, maka yang terngiang itu adalah bagaimana melanjutkan nafsu yang atau energi yang besar tadi untuk bisa dikeluarkan. Maka itu tadi caranya adalah dengan memperbanyak kegiatan sehingga energi ini tersalurkan. Energinya nanti akan capek di olahraga, capek di kegiatan, dan disitulah nanti hal-hal yang positif. Begitu caranya agar kita terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Ya, ada lagi? Saya mau bercerita Pak ini Pak. Ini pengalaman saya waktu di rumah itu kan saudaranya saya datang ke rumah. Dia itu seorang perempuan. Dan waktu itu kebetulan orang tua saya lagi keluar dan ibu saya berpesan, jangan berdua di rumah karena yang ketiga adalah setan. Saya tidak tahu Pak maksudnya apa. Itu Bapak bisa jelaskan tidak? Oke, baik ya. Ini kata-kata yang terkenal. Jangan berdua nanti yang ketiga itu setan. Kalau ini yang karena apa? Pasti di situ sehebat apapun seseorang itu, ya kita asalnya nggak punya hubungan apa-apa. Coba kita ini teman dekat misalnya, ya kita punya teman dekat yang di kelas itu kita itu biasa-biasa saja, nggak ada rasa cinta, ya belum tumbuh rasa cinta, belum tumbuh rasa apa saja, ya dan kita ini menjadi teman yang biasa, saling menjaga, saling menghormati. Coba suatu saat ketika kita ini berduaan di tempat yang sepi, yang kiri kanan kita tidak tahu ada siapa, pasti disitulah muncullah setan itu kata Rasulullah. Maka yang ketiga itu setan akan berbisik, mumpung sepi, mumpung gak ono uang, dan seterusnya. Ya, inilah yang dimaksud dengan yang ketiga itu adalah setan. Karena apa? Kalau kita ini bertiga, nggak ada yang keempat setan, karena yang ketiga itu nanti juga akan menjadi pengawas. Apalagi jangan berempat, karena yang kelima setan, ya yang keempat tambah rame-rame. Makanya istilahnya apa? Jangan berdua ini adalah laki-laki dan perempuan, ya. Maka kita ingat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, jika di depan kita itu ada makanan yang haram, ada perbuatan yang haram, ada hal-hal yang lain yang diharamkan, maka marilah kita latihan di bulan puasa ini untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diperbolehkan, karena pada suatu saat hal-hal itu akan menjadi boleh. Jangan mengatakan apa itu tidak boleh selamanya, enggak, kecuali yang sudah dinas oleh Allah. Apapun yang dilakukan yang diinginkan oleh Allah tidak boleh sementara, nanti pada akhirnya. Contoh, kita nggak boleh pegangan dengan teman perempuan kita secara berlebihan. Apakah itu berlaku seumur hidup kita? Enggak. Suatu saat kita malah dianjurkan untuk memegangnya, kita malah dianjurkan untuk menidurinya. Kapan itu? Setelah akad nikah itu terjadi. Jadi maka bersabarlah untuk hal yang ini. Nanti janji Allah pasti, ya. Bukan menghindar, bukan karena apa-apa, bukan karena takut. Ngapain nggak berani mencuri? Karena takut dikebui, bukan itu. Ya, menghindari apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang selalu ditunjukkan oleh Allah mana yang benar itu benar, dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakannya. Dan semoga Allah selalu menunjukkan kepada kita hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, hal-hal yang buruk ditunjukkan oleh Allah kepada kita, dan Allah memberikan kemampuan kepada kita agar kita bisa menghindarinya. Wabillahi taufiq walhidayah birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.